Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Etika Penulisan dan Plagiasi Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dari Prodi D4 Tata Boga kelas 2002D, disusun oleh anggota kelompok 7, yaitu pertama Putri Dwi Fitria Didiandari, kedua Ahmad Sultan RI 116, tiga Gita Salasania D 120. Dengan ini saya akan melanjutkan presentasi saya dengan rekan-rekan saya. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang etika penulisan dan plagiasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Fitria Didiandari NIM 114. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Rahmatul Iman dengan NIM 116. Dan saya Gita Salasania Dewi dengan NIM 120. Sini pembahasannya meliputi pengertian etika, plagiat atau plagiarisme dan plagiator, lalu ada prinsip etika penulisan karya ilmiah, selanjutnya kode etik penulis dan bentuk pelanggaran etika penulisan, lalu jenis plagiat atau plagiarisme, dan strategi menghindari plagiat dan plagiarisme, dan yang terakhir hukum dan sanksi plagiat atau plagiarisme. Yang pertama, pengertian etika. Pengertian etika menurut Wiradi, secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, etikos yang berarti moral, atau etos yang bermakna karakter. Lalu secara terminologi, etika merupakan sebuah filsafat yang berusaha menilai dan menentukan arah tindakan moral atau teori umum tentang pergaulan, khususnya berkenaan dengan pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau pantas dan apa yang dianggap buruk atau tidak pantas. Selanjutnya ada pengertian plagiat, plagiarisme, dan plagiator. Pengertian plagiarisme. Oxford English Dictionary mendefinisikan plagiarisme sebagai the practice of taking someone else's work or ideas or passing them off as one's own. Atau yang artinya praktik mengambil karya atau ide orang lain dan membagikannya sebagai karya sendiri. Yang kedua ada plagiat. Berasal dari bahasa Belanda yaitu plagiat atau letterdief atau pencuri sastra. Istilah plagiat dapat dipakai untuk merujuk ketiganya, baik orang, perbuatan, maupun hasil perbuatannya. Lalu ada plagiator. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat. Masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok, dan atas nama suatu orang. Lalu ada prinsip etika. Yang pertama, prinsip etika adalah asas penghormatan. Asas penghormatan adalah berisi tuntunan moral bahwa seorang penulis atau peneliti harus memiliki komitmen di dalam dirinya untuk menghormati orang lain, yaitu menghormati pembaca dan hak-hak orang lain. Yang kedua ada asas pengakuan. Asas pengakuan berarti tuntutan bahwa kita harus memiliki sikap bersedia mengakui bahwa gagasan yang sudah tertuang di dalam suatu publikasi adalah milik si penulis. Lalu kedua asas ini menjadi satu berkaitan dengan kode etik penulis atau peneliti. Selanjutnya ada kode etik penulis. Yang pertama, melahirkan karya orisinal bukan jiplakan. Dua, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Tiga, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Empat, menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Lima, menjunjung tinggi hak, pendapat, atau pertemuan orang lain. Dan yang terakhir, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran, yang meliputi falsifikasi, fabrikasi, dan plagiat. Falsifikasi, fabrikasi, dan plagiat akan disampaikan ke materi selanjutnya oleh pemateri selanjutnya, yaitu Sultan. Bentuk-bentuk pelanggaran etika penulis. Next. Yang pertama, pemalsuan hasil penelitian, fabrication. Yang kedua, pemalsuan data penelitian, falsification. Yang ketiga, pencurian proses, objek, dan atau hasil plagiarisme. Yang keempat, pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti, exploitation. Yang kelima, perbuatan tidak adil, injustice. Yang keenam, kecerobohan yang disengaja, intended careless.
Yang ketujuh, pempublikasi temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran duplikasi. Ya, next. Jenis-jenis plagiarisme. Jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, word by word plagiarisme sering disebut sebagai plot, copy, and paste plagiarisme. Yang kedua, word switch plagiarisme mengutip atau mengambil kalimat tanpa mengubah serta mencantumkan sumber. Yang ketiga, style plagiarisme meniru dan menjiplak gaya penulis asli. Yang keempat, metafor plagiarisme menjiplak metafora dan tidak mencantumkan nama penulis dan sumber yang dikutip. Yang kelima, idea plagiarisme mengambil dan mengutip gagasan seorang penulis. Yang keenam, self plagiarisme menjiplak sebagian atau seluruh hasil karya secara identik, dikenal dengan plagiarisme daur ulang. Next. Strategi menghindari plagiarisme. Menghargai karya orang lain. Yang kedua, melakukan parafrasa. Yang ketiga, bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Yang keempat, bantuan Piranti Luna, Turnitin, Word, Check System, dan lain-lain. Next. Berikutnya akan dibacakan pada Putri. Silakan. Hukum dan saksi plagiarisme. Next. Permendikmas RI nomor 17 tahun 2010. Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa pencegahan plagiat adalah tindakan preventif perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungannya. Bab 4 pencegahan. Pasal 6. 1. Pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi atau organ lain yang sejenis yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat. 2. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. 3. Pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan, dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Pasal 7, 1. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa A. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat. B. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya dia menerima saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pimpinan perguruan tinggi wajib menggugah secara elektronik semua karya ilmiah, mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga pendidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 melalui portal Garuda Serba Rujukan Digital sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan Indonesia atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Next. Saksi pelaku plagiat menurut Permendikmas nomor 17 tahun 2010. 1. Teguran. 2. Peringatan tertulis. 3. Penundaan atau pemberian sebagai hak mahasiswa. 4. Pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa.
pemberhentian dari status sebagai mahasiswa atau 6. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Next. Ayo. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih pemaparan materi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Lalu selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.